Hai semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Kembali lagi ke channel YouTube Nirwana. Nah, di vlog ini saya akan menceritakan tentang efek samping kemo mulai dari masuk obat kemo pertama saya sampai sekarang efek sampingnya apa aja. Nah, kemarin kan udah masuk obat kemo itu, yaitu obat kemonya Pertujumat, Trastuzumab, dan Docetaxel. Dan efek sampingnya apa aja itu kemungkinan yang terjadi itu seperti leukopenia, yaitu sel darah putih kita rendah turun. Dan pada saat sel darah putih kita itu turun, kemungkinan virus-virus gampang masuk. Jadi kita harus suka cuci tangan, dan kita harus sering kumur-kumur itu cuci mulut ya, sering bersih-bersih daerah mulut seperti itu, karena kan mulut itu kita makan, jadi makanan itu banyak tertinggal di mulut, jadi banyak bakteri, jadi sehingga karena kita sel darah putihnya turun, jadi akan gampang virus dan gampang bisa menyebabkan lebih gampang sakit seperti itu. Dan anemia, sel darah merah kita turun gitu kan, dan di situ juga yang sebelumnya normal menjadi tidak normal ya kan, terus mengakibatkan lemas, pucat, sering pusing seperti itu. Kita bisa minum obat. Dan trombosit kita turun, makanya hindarin kecelakaan, kita bisa terluka karena sel darah biasanya yang bisa menyebabkan pendarahan ya, karena kalau emang kita terluka, kalau emang leukosit trombosit kita tuh turun itu ya kan, gampang pendarahan gitu. Terus demam kita turun naik seperti itu, kita bisa minum obat. Terus perasaan tidak enak, seperti rasanya hari ini lemes atau kurang enak badan, macam-macam, jadi kita butuh istirahat aja seperti itu. Terus nyeri otot, nyeri sendi, pegel-pegel rasanya badannya gitu kan, itu sering terjadi juga. Terus neuropati ya kan, yaitu gangguan saraf tubuh gitu, sama dengan nyeri-nyeri juga gitu kan. Terus banyakin istirahat aja, rambut pada rontok, lepas gitu kan, karena kan efek kemo itu keras, jadi obat kemonya itu keras, jadi kemungkinan tergantung orangnya sih ya. Kalau emang dia ada yang kuat, mungkin rambutnya tidak rontok, tapi kalau emang saya sih rontok sih ya gitu. Terus kehilangan nafsu makan itu kehilangan nafsu makan ya, karena kan kalau emang nafsu makannya itu ya pasti karena kita perasaan tidak enak, jadi hari ini nafsu kita seperti nggak nafsu makan ya, seperti itu. Jadi ya tetap harus makan supaya kita punya vitamin, asupan gizi kita di dalam tubuh kita bisa masuk seperti itu. Stomatitis gitu kan, radang pada mulut. Ada mulai dari bibir itu pecah-pecah ya, sama-sama ada tumbuh kuning-kuningan gitu ya kan, kalau emang kita kayak sariawan, gusi-gusi kita itu terus di gusi-gusinya itu memerah. Kalau emang kita sikat gigi terlalu kuat, dia akan meradang, keluar darah seperti itu, gampang luka lah gitu. Pembengkakan pada wajah atau kaki atau bagian tubuh yang lain ya, kalau itu informasi aja ke dokter gitu kalau emang terjadi gitu kan. Perubahan pada kuku kita bisa pecah-pecah atau retak atau bisa lepas, dan itu ya kita bisa mengakalinya dengan memakai kutek seperti itu. Tapi kalau emang yang berat itu terjadi waktu saya sekarang ini gitu kan, pada awal pertama itu gatal-gatal pada kulit ya. Kulit saya mulai dari tanggal 6 sampai 1 minggu itu kulit saya agak memerah dan menghitam, gatal-gatal seperti itu. Itu saya memang ada salep dikasih oleh dokter untuk
diolesin supaya tidak terlalu gatal tapi tidak mengepek ya. Jadi saya itu kemarin tiba-tiba ada solusi sendiri dengan mengambil handuk dan mendinginkannya, dan alhamdulillah bisa ngefek dan bisa berhenti pada saat itu. Tapi setelah itu ya kambuh lagi gitu, memang ada saatnya dia berhenti sendiri untuk gatal. Terus kalau emang perasaan tidak enak itu ada berapa hari, hampir 3 hari saya merasa tidak enak, untuk istirahat tidak enak, untuk mau makan atau segala macam itu perasaannya tidak enak sama sekali, nafsu makan kurang, terus ada demam turun naik, seperti itu juga. Terus berat badan saya juga turun naik gitu. Kemarin tiba-tiba turun tiba-tiba 2 kilo langsung gitu kan. Dan nafsu makan kurang. Terus perut saya setiap makan itu pupnya itu selalu mules gitu. Jadi setiap apa makanan yang kita makan itu mulai dari tanggal berapa itu terjadi hampir sampai sekarang ya, itu 1 sampai 5 kali atau 6 kali saya ada pup satu hari. Itu yang terjadi hampir 13 hari sampai sekarang itu terjadi. Itu perut saya tidak enak gitu. Kalau rambut lepas, nih rambut saya sudah botak, saya tidak berani menyisirnya atau menyentuhnya karena dia sudah lepas sendiri gitu. Jadi saya tidak berani lagi, saya biarkan. Saya sangat sedih sekali gitu kan. Tapi ya itu memang bagian dari efek kemo ya. Jadi terima atau tidak ya dia lepas gitu. Jadi ya belum siap untuk botak, jadi saya nggak berani sentuh, saya biarin. Itu sih efek kemonya sampai sekarang. Nanti mungkin efek kemo kedua saya tidak tahu lagi gitu kan, kemungkinan sama gitu kan. Iya. Untuk teman-teman, semoga video saya bisa memberikan informasi dan dukung saya, kasih like, share, and comment, dan subscribe-nya. Saya Nirwana, saya ucapkan terima kasih.